Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah SWT, karena bernikmatnya kita masih diberikan sehat walafiat. Dan tidak lupa salam serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita semua pasti tahu lah olahraga itu seperti apa ya. Nah, pasti kalau kalian mendengar kata olahraga, pasti pada kali ini kita akan membahas apakah pada saat Ramadan itu kita berhenti olahraga atau kita beristirahat olahraga. Tapi kata Nabi Muhammad SAW bahwa pada saat Ramadan pun kita kalau bisa tetap memiliki tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, yaitu dengan menjalankan olahraga ya, meskipun tidak begitu berat seperti tidak pada Ramadan. Tapi pada saat Ramadan pun kita tetap dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW tetap untuk berolahraga supaya kita itu mempunyai tubuh yang kuat, imun yang kuat, lalu juga tubuh yang sehat juga. Mungkin kita jangan ke pembahasan dulu teman-teman, mungkin kita lebih ke olahraga dalam pandangan Islam. Nah, pada jurnal yang aku temui, yaitu jurnal FKIP Unisi, jurnal FKIP Unisi.aj.id, yaitu dikarang oleh K. Khairuddin pada tahun 2017. Nah, pada jurnal ini lebih membahas tentang olahraga dalam pandangan Islam, teman-teman. Yaitu agama Islam dan olahraga memiliki korelasi atau hubungan dikarenakan setiap olahraga selalu mengedepankan sportivitas yang tak lain sangat berhubungan erat dengan kejujuran, dan kejujuran sangat perlu ditanamkan dalam setiap insan olahraga demi menjaga citra sportif dalam setiap pertandingan. Jadi agama Islam dan olahraga ini memiliki korelasi atau hubungan dikarenakan setiap olahraga selalu mengedepankan sportivitas yang tak lain yaitu tentang kejujuran. Jadi jika kita mengedepankan sifat kita yaitu kejujuran, itu akan melahirkan sifat selanjutnya yaitu sportivitas. Dan olahraga juga harus memiliki insan-insan yang bertakwa dan beriman, dikarenakan semua kegiatan olahraga terutama di cabang-cabang tertentu memerlukan kejujuran. Selain kejujuran, diperlukan juga rasa tanggung jawab dalam setiap hal. Jadi tidak hanya kejujuran saja teman-teman, tapi kita harus mengedepankan sifat ya, atau perilaku yaitu tanggung jawab. Olahraga berkaitan juga dengan ibadah, karena kita berolahraga agar badan sehat, dan jika badan sehat kita dapat menjalankan ibadah dengan baik, sehingga kita tidak hanya memikirkan keadaan jasmania saja, tapi juga rohania, seperti kata orang bijak, mensana in corpore sano, artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi olahraga itu tidak hanya berkaitan dengan apapun, dan olahraga itu hanya berkaitan nggak hanya dengan apapun, tapi juga berkaitan dengan ibadah ya teman-teman. Jadi jika kita memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, yaitu dengan berolahraga tersebut, kita akan menjalankan ibadah dengan baik dan lancar. Ada kesan yang menyatakan bahwa agama Islam mengharamkan olahraga sehingga negara-negara berpenduduk mayoritas muslim tidak memiliki prestasi menonjol di bidang olahraga. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Nabi Muhammad SAW menurut sebuah hadis riwayat Imam Bukhari menganjurkan para sahabatnya termasuk seluruh umat Islam yang harus mengikuti sunnahnya agar mampu menguasai bidang-bidang olahraga, terutama berkuda, berenang, dan juga memanah. 3 jenis olahraga tadi yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW itu dianggap sebagai sumber dari semua jenis olahraga yang ada pada zaman sekarang. Ketiganya mengandung aspek kesehatan,
keterampilan, kecermatan sportivitas dan juga kompetisi. Jadi ada kesan yang menyatakan bahwa agama Islam itu mengharamkan olahraga. Jadi minim prestasi-prestasi dari orang-orang yang beragama Islam. Tapi Nabi Muhammad SAW menurut sebuah hadis riwayat Bukhari itu menganjurkan para sahabatnya termasuk seluruh umat Islam yang ada di dunia itu harus mengikuti sunnahnya, yaitu dengan berolahraga agar mampu menguasai bidang-bidang olahraga tersebut, seperti yang dulu pada zaman Nabi Muhammad, yaitu memanah, berenang, dan juga berkuda. Dan 3 jenis olahraga tersebut itu masih diterapkan pada zaman sekarang. Islam memandang bahwa kesehatan itu sangat penting karena kesehatan merupakan hak asasi manusia, sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, dikarenakan Islam adalah agama yang sempurna lagi menyeluruh yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, sebagaimana firman Allah SWT, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Yang artinya yaitu, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepada nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Islam juga mendukung pemeluknya untuk menjadi kuat dan sehat, baik secara rohani maupun jasmani. Islam menunjukkan keutamaan kekuatan dan kesehatan sebagai modal besar di dalam beramal soleh dan beraktivitas di dalam urusan agama dan urusan dunia seorang muslim. Rasulullah pun bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah, dan pada masing-masingnya terdapat kebaikan. Bersemangatlah terhadap perkara-perkara yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau bersikap lemah. Jadi tema yang bisa kita ambil kesimpulan pada hari ini ya teman-teman, bahwa Allah SWT itu lebih menyayangi atau lebih dicintai oleh Allah SWT itu yaitu mukmin yang kuat, bukan mukmin yang lemah teman-teman. Nah, dengan bagaimana kita caranya yaitu menjadi mukmin yang lebih kuat, yaitu kita lebih menekankan sifat rohani dan jasmani kita. Jadi kita itu kuat dalam rohani dan kita kuat dalam jasmani juga. Jangan kita kuat di jasmani tapi di rohani kita lemah, tidak bisa ya teman-teman. Jadi kalau bisa kuat dua-duanya, rohani kuat, jasmani itu kuat. Dan Allah juga menyukai sifat-sifat yang sportivitas seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin. Itu sangat Allah suka. Jadi tidak ada kata lain, tidak ada kesan bahwa pada saat Ramadan ini kita break olahraga. Enggak teman-teman. Kita bisa menerapkan olahraga-olahraga kecil, mungkin bisa diterapkan pada sore hari menjelang buka puasa ataupun pada malam hari setelah pada sholat tarawih. Jadi nggak ada kata berhenti untuk olahraga kapanpun, meskipun pada saat Ramadan juga ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada salah pembacaan ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.